Halo Jongkokers, kembali lagi dengan Bang Joker. Hari ini Bang Joker mau membahas tentang video-video yang sebelumnya terkait polemik tentang Panji. Sebelumnya Bang Joker sudah membahas tentang ideologi terlarang, organisasi terlarang, pemberontak, yaitu NII, Negara Islam Indonesia. Ternyata Panji Gumilang adalah pemimpin selanjutnya setelah berakhirnya era Kartosuwiryo. Dan yang paling mengejutkan teman-teman semua, Jongkoker semuanya, ternyata Panji Gumilang memiliki harta yang sangat fantastis. Setelah sebelumnya memiliki ratusan rekening atas nama pribadi, dan hari ini Menko Polhukam Bapak Mahfud MD telah menegaskan bahwasanya Panji Gumilang memiliki 294 sertifikat tanah atas nama Panji Gumilang dan keluarganya. Wow, sungguh luar biasa. Ada apakah ini dan bagaimana proses yang akan berlanjut? Cek selengkapnya hanya di Halo Jongkokers, kali ini Bang Joker akan membahas tentang polemik Panji Gumilang dan keterkaitannya dengan ideologi dan organisasi terlarang pemberontak negara Islam Indonesia. Sebelumnya NII adalah negara yang didirikan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Kita cek profilnya. Negara Islam Indonesia pertama kali dideklarasikan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Negara Islam Indonesia dibentuk dengan organisasi utama Darul Islam dan tentaranya dikenal dengan nama Tentara Islam Indonesia. Kartosuwiryo memimpin pemberontakan Darul Islam melawan pemerintahan Indonesia demi bisa mendirikan negara Islam Indonesia berdasarkan hukum syariah dan mengamalkan Al-Quran. Gerakan perlawanan yang dilakukan Kartosuwiryo juga mendapatkan dukungan dari sejumlah tokoh di beberapa daerah. Di Jawa Tengah, Amir Fattah yang sebelumnya merupakan pimpinan Ormas Laskar Hizbullah Fisabilillah di daerah Besuki, Situbondo, Jawa Timur, mendeklarasikan berdirinya negara Islam Indonesia bagian dari DITII Kartosuwiryo pada tahun 1950. Gerakan DITII juga tercatat muncul di Kalimantan Selatan pada Oktober 1950 dipimpin oleh Ibnu Hajar, seorang mantan Letnan II TNI yang berkhianat pada Republik. Selanjutnya pada 7 Agustus 1953, Kahar Muzakar, pejabat wakil Panglima Tentara dan Teritorium 7 membelot. Kahar bergabung dengan gerakan DITII mendirikan Republik Persatuan Islam Indonesia atau RPII di Sulawesi Selatan. Selanjutnya pada 20 September 1953, tokoh ulama dan bekas gubernur militer Daud Bereh memproklamasikan Aceh sebagai bagian negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Imam Kartosuwiryo. Oke, itulah tadi Jongkokers. Bagaimana akhir perjuangan dari SMK. Ternyata Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo merupakan sahabat baik dari Presiden Soekarno yang berseberangan ideologi, dan akhirnya SMK harus menerima takdirnya di ujung peluru para eksekutor. Kita cek. Setelah 13 tahun bergerilya memimpin Darul Islam, Tentara Islam Indonesia DITII, sang imam besar negara Islam Indonesia Kartosuwiryo harus mengakhiri perjuangannya. Kartosuwiryo ditangkap oleh Tentara Republik Indonesia di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat untuk kemudian diadili secara kilat dan dijatuhi hukuman mati. Kartosuwiryo menghembuskan nafas terakhir setelah tubuhnya diterjang peluru regu tembak pada 5 September 1962 di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu, Jakarta. Halo Jongkoker, walaupun SMK sudah mati atau sudah dieksekusi, tetapi ideologinya negara Islam Indonesia ini terus berkembang dan terus bertumbuh. Sebagaimana dikatakan oleh Sukanto
mantan simpatisan atau mantan leader dari negara Islam Indonesia mengatakan bahwasanya negara Islam Indonesia NII, walaupun Panji Gumilang sebagai leader dari NII dan Al Zaitun sudah ditutup, ternyata masih banyak anggota-anggota dari NII yang memiliki militansi yang tinggi terhadap NII tersebut. Apakah mereka berhenti? Saya tidak akan pernah yakin mereka berhenti. Karena mereka sudah establish secara organisasi dan mereka sudah punya program dan orang yang begitu fanatik di dalamnya. Jadi walaupun Panji Gumilang tertangkap, Al Zaitun diurus oleh pemerintah, gerakan ini tidak akan pernah berhenti. Itulah tadi teman-teman semua pernyataan dari Sukanto, dan ternyata yang sangat mengejutkan, pernyataan dari Menko Polhukam dan Sukanto, mantan militansi dari NII, mengatakan bahwasanya Al Zaitun dan Panji Gumilang merupakan leader, pemimpin utama yang berpengaruh di organisasi dan ideologi terlarang negara Islam Indonesia. Cukup besar. Ya, beliau adalah bukan lagi tokoh ya, sentral pergerakan NII di bawah kepemimpinannya, yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin NII, guru spiritual, pemimpin yayasan, pemimpin Al Zaitun. Jadi yang membuat fatwa dalam semua kegiatan di NII, baik di dalam NII maupun di Al Zaitun. Jadi dalam skala tertinggi ya Panji Gumilang itu paling tinggi dalam NII maupun di Al Zaitun. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut saat ini pemerintah tengah fokus pada kasus temuan ratusan rekening pribadi milik Panji Gumilang. Sedangkan terkait hubungan Al Zaitun dengan negara Islam Indonesia akan diserahkan pada Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Sekarang ini kita fokus pada pidana umumnya, bukan pada radikalisme NII-nya, karena yang sekarang muncul dan sedang ditangani. Nah, kalau itu nanti biar BNPT terus mendalami dan kami akan terus memonitor Pak Riko itu NII itu, karena itu sejarahnya memang tidak bisa disembunyikan. Dulu ya, itu munculnya itu dari ide kompartemen 9 NII. Dulu memang latar belakangnya di situ, dan itu ada dokumen yayasannya bahwa dulu yayasannya yang namanya itu Yayasan NII. Oke Jongkokers, itulah tadi fakta-fakta yang mengejutkan tentang Panji Gumilang dan afiliasi dengan organisasi dan ideologi terlarang negara Islam Indonesia, dan bagaimana akhirnya ideologi ini akan hancur. Kita doakan saja yang terbaik buat negeri ini. Oke Jongkokers, itulah tadi sekilas cerita dari Bang Joker terkait tentang polemik yang terjadi di negeri ini, yang viral hari ini tentang Panji Gumilang. Dan semoga pemerintah bisa menyelesaikan kasus ini secara cepat, tepat, dan transparan. Dan buat teman-teman semua, jika ada video atau berita viral yang mau kita bahas, silahkan cek di komentar tersebut. Terima kasih.